Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah untuk kali ini kita masuk pada materi yang kedua yang berbicara tentang aspek historisitas. Kemunculan gerakan-gerakan pembaharuan pada umumnya dan Muhammadiyah secara khusus. Karena itu tema kita sekarang ini bicara tentang gerakan pembaharuan di Indonesia yang tentu memiliki korelasi hubungan dengan gerakan-gerakan pembaharuan di dunia Islam pada umumnya. Nah, bicara tentang sejarah atau historisitas ini menjadi penting, sehingga orang tidak menjadi ahistoris, terputus sejarahnya sehingga menilai sesuatu itu secara keliru, menilai secara salah, termasuk kemudian tidak bisa membedakan mana penilaian yang sangat terkait dengan masa lalunya dan penilaian-penilaian yang terkait dengan masa kekiniannya. Itu menjadi penting. Sebab yang namanya organisasi yang tentu terhimpun dari manusia-manusia, orang-orang sangat dinamis. Yang dulunya tradisional sekarang menjadi modern, yang dulunya sangat modernis sekarang menjadi agak puritan misalnya kaku, itu sangat mungkin. Nah, karena itu penting kita belajar sejarah. Kata Bung Karno itu kan jas merah ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, berbicara tentang gerakan pembaharuan dalam konteks Indonesia, tentu tidak bisa dilepaskan dari kondisi negara kita saat itu yang terbelenggu oleh penjajahan, yang kemudian terbelakang baik dari sisi pendidikan, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Umat Islam melakukan perlawanan secara tradisional, secara konvensional, tentu sebagai satu realitas saat itu. Nah, sekarang perkembangan semakin terjadi. Nah, maka pada saat itu di antara umat Islam mulai tergerak. Mereka kemudian tersadarkan bahwa mereka tidak mungkin bisa melawan penjajah dengan cara-cara yang konvensional. Mereka tidak mungkin kemudian keluar dari belenggu penjajahan kalau mereka tidak maju secara pendidikan, secara ekonomi, termasuk persatuan. Mereka tidak mungkin berkompetisi dengan negara lain, termasuk dengan penjajah, kalau mereka tidak melakukan satu pembaharuan. Esensi dari pembaharuan di sini adalah satu gerakan untuk bangkit ke arah yang lebih maju. Ya, artinya tidak semua itu dirubah, enggak. Ibarat kaidah mengatakan al-muhafazah 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Sesuatu yang masa lalu yang masih relevan mereka lestarikan. Tetapi mereka juga melakukan ijtihad, melakukan ikhtiar, inovasi, dan sesuatu yang lebih baru dan lebih berkemajuan. Nah, sehingga pada masa ini lahirlah tokoh-tokoh pembaharu pada saat itu. Tentu jumlahnya relatif banyak. Nah, di antaranya ini ada misalnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dari Minangkabau. Kalau kita baca sejarah bahwa Sumatera Barat itu melahirkan banyak cendekiawan, tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh nasional. Itu hebatnya Sumatera Barat. Tokoh-tokoh ini sudah banyak, kemudian juga bahkan menjadi intelektual dunia.
menjadi pengajar di Mekah dan berbagai negara. Pemikirannya diadopsi, pemikirannya mereka itu dipandang oleh dunia. Nah, di antaranya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ini lahir tahun 1855, bayangkan. Wafatnya tahun 1876. Pada tahun 1800-an, beliau ini sudah melanglang buana. Bahkan beliau itu studi, menuntut ilmu hingga ke Mekah. Bayangkan pada saat itu, pada tahun 1980-an, 70-an saja orang masih banyak yang berhaji menggunakan jalur darat dan laut. Ayah saya itu berhaji tahun 70-an, sekitar tahun 74, 75. Itu masih menggunakan jalur kapal laut. Sehingga jarak tempuhnya itu berangkat berbulan-bulan. Pulang berbulan-bulan, sehingga praktis lebih dari setengah tahun pulang pergi. Ini maka dulu itu orang kalau haji itu ibaratnya orang sudah dianggap meninggal karena perjalanannya lama. Beda dengan sekarang. Nah, kalau kita ukur dengan masa lalu itu, ini satu kemajuan, pembaruan yang luar biasa. Tahun 1800-an kok berpikir sampai belajar ke negara lain. Yang tentu belajar agama Islam pada saat itu sentralnya adalah Mekah itu. Kemudian yang kedua ada Syekh Tahir Jalaluddin. Ini juga dari Minangkabau. Lahirnya tahun 1869. Beliau ini juga melakukan hal yang sama. Belajar hingga ke Mekah. Seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Mereka berdua ini sudah kontak pemikiran dengan tokoh-tokoh dunia. Mereka membaca literasi tidak hanya bahasa Arab, tapi Inggris dan bahkan bahasa-bahasa yang lain. Nah, seperti Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Tahir Jalaluddin ini juga melakukan satu kontak keilmuan, termasuk misalnya dengan Muhammad Abduh yang terkenal dengan majalah Urwatul Wuthqa-nya. Waktu itu majalah yang sangat penting dan itu standar berkemajuan. Saat itu sudah ada majalah, itu kan satu hal yang sangat maju. Bahkan beliau juga seorang mufassir, Muhammad Abduh itu terkenal dengan tafsir Al-Manarnya. Nah, Syekh Tahir Jalaluddin juga bertemu secara keilmuan dengan Muhammad Abduh, Rashid Ridho, ya, Jamaluddin Al-Afghani, dan lain sebagainya. Sehingga mereka tercerahkan tidak hanya berpikir lokal, tapi berpikir internasional. Ada Syekh Muhammad Jamil Jambek. Ini menjadi tokoh sekaligus guru banyak para ilmuwan, tokoh-tokoh nasional, bahkan juga luar negeri. Dari berbagai organisasi mendapatkan pencerahan keilmuan. Bahkan Syekh Muhammad Jamil Jambek ini perjuangannya tidak hanya secara personal, dengan menebar ilmunya, gagasannya, tulisannya, hasil intelektualitasnya. Tapi lebih maju lagi, Syekh Muhammad Jamil Jambek ini justru beliau ini sudah secara lebih modern membuat satu organisasi yang saat itu beliau membuat organisasi namanya Samaratul Ikhwan. Yang tentu karena regenerasinya terputus sehingga tidak eksis sampai sekarang sebagaimana organisasi yang lain. Kemudian ada lagi Haji Abdul Karim Amrullah yang dikenal dengan Haji Rasul. Ini tokoh yang sangat terkenal dan disegani baik dalam negeri maupun di negara-negara muslim. Bahkan beliau ini kemudian punya regenerasi, yaitu Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, ini anak atau putra dari Haji Abdul Karim Amrullah.
Beliau ini salah seorang tokoh yang membawa pemikiran dan organisasi Muhammadiyah. Jadi dia tidak mendirikan organisasi, tapi membawa organisasi Muhammadiyah ke Minangkabau. Maka sampai saat ini Sumatera Barat, khususnya Minangkabau, itu menjadi salah satu daerah yang sangat penting bagi persyarikatan Muhammadiyah, termasuk dengan ahli sastra, ahli tafsirnya yang bernama Buya Hamka itu. Nah ini sebagian kecil dari tokoh-tokoh pembaharu pada awal abad 19 atau akhir abad ke-18 itu. Nah kemudian di antara organisasi yang lain selain Samaratul Ikhwan tadi itu, ada juga organisasi-organisasi yang kemudian muncul sebagai satu gerakan, maka disebut dengan gerakan pembaharuan. Nah, kenapa dinamakan gerakan? Karena tidak hanya sekumpulan orang untuk berpikir saja, tapi mereka melakukan gerakan, mereka melakukan kiprah, tidak hanya dalam aspek keagamaan secara sempit, tapi lebih luas. Nah, kalau kita urutkan berdasarkan tahun kelahirannya, maka di antara organisasi yang sangat tua itu adalah Jam'iyatul Khair atau Al-Jam'iyah Al-Khairiyah. Sekalipun ini sangat kecil ya, hanya di beberapa daerah termasuk sebagian di Sumatera. Nah ini adalah satu organisasi yang terbuka, ya, organisasi yang cukup terbuka. Sekalipun pendirinya itu rata-rata keturunan Arab, sesuai dengan namanya juga ya, keturunan Arab. Tetapi terbuka, tidak hanya orang-orang keturunan Arab saja pengikutnya, tapi juga siapapun. Nah, Jam'iyatul Khair atau Al-Jam'iyah Al-Khairiyah ini lebih fokus dia dalam bidang pendidikan dan sosial. Maka banyak kan lembaga pendidikan Al-Khairat atau Al-Khairiyat itu, Jam'iyah Al-Khair. Itu banyak. Nah, termasuk sosial ya, sekalipun tentu karena organisasinya tidak terlalu besar, artinya penetrasinya luas itu enggak, sehingga ya tentu juga cakupannya terbatas. Kemudian yang kedua adalah Muhammadiyah. Ya, ini yang menjadi sentral pembahasan kita. Yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November tahun 1912, jauh sebelum kemerdekaan. Itu bertepatan dengan 8 Zulhijjah itu. Jadi didirikan pada 18 November tahun 1912. Apa bidang garapnya ini? Ya, ini multi. Baik itu ekonomi, budaya, pendidikan, sosial, termasuk kesehatan dan lain sebagainya. Untuk ukuran saat itu, satu hal yang sangat maju. Kemudian yang ketiga itu Al-Irsyad. Itu sama dengan Jam'iyatul Khair. Al-Irsyad ini juga didirikan oleh kalangan keturunan Arab, oleh Syekh Ahmad Surkati. Itu pada tahun 1914. Jadi 2 tahun setelah kemunculan Muhammadiyah, Al-Irsyad muncul. Nah, kemudian Persis itu yang lahir tahun 1920. Nah, ini gerakan-gerakan pembaharuan. Nah, kenapa kemudian NU tidak masuk? Karena sejak awal mengikrarkan diri sebagai organisasi tradisional, tentu dengan berbagai narasi dan terma yang digunakan. Jadi itu. Dan bahkan karena kemunculannya itu, kemunculan organisasi ini kemudian NU juga muncul, tapi masih belakangan ya, tahun 1926.
Ya, kalau dibandingkan Muhammadiyah tentu sekian puluh 11 tahun ya. Muhammadiyah 1912, NU itu tahun 1926. Nah, ini beberapa organisasi pergerakan yang mengikrarkan diri baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai gerakan pembaharu yang tidak hanya fokus di pedesaan, yang tidak hanya fokus dengan ritus-ritus, ritual-ritual tradisional, tapi mereka sudah melakukan gerakan-gerakan modern saat itu. Pendidikannya tidak lagi seperti materi kemarin, tidak lagi sorogan, tidak lagi secara tradisional, tapi juga mengadopsi sistem-sistem modern, klasikal, menggunakan cara-cara yang lebih modern untuk ukuran saat itu. Yang tentu sekarang itu hampir tidak ada lagi kita sebut dengan gerakan tradisional, ya kan? Coba apa? Kenapa? Karena mereka sudah bersentuhan dengan modernitas. Yang tadinya tradisional, sekarang sudah bersentuhan dengan kecanggihan teknologi, termasuk dalam pendidikan, ya kan? Nah itu. Jadi bedakan antara konteks masa lalu dengan masa kini. Lalu ada lagi organisasi lain, Perserikatan Ulama, ada Persatuan Muslim Indonesia (PMI). Ya, beda dengan Palang Merah Indonesia ya. Ini Persatuan Muslim Indonesia, ada PII ya, Partai Islam Indonesia yang saat ini masih ada. Cuma tidak sebesar organisasi-organisasi yang lain seperti Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Al-Wasiliyah itu. Ini. Nah, kemudian berikutnya ada perkembangan yang lebih masif lagi yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Nah, karena itu kalau kita bicara tentang gerakan, bicara tentang organisasi atau persyarikatan Muhammadiyah, maka dia ini menjadi satu antitesis. Orang susah mengatakan Muhammadiyah itu apa? Wahabi, enggak. Karena gerakan-gerakannya modern, menerima seni budaya dan lain sebagainya. Kalau kemudian dikatakan sebagai apa namanya, misalnya Puritan, saklek, enggak. Nyatanya sudah menyentuh skala internasional, termasuk dalam hal pendidikan. Nah, karena itu, sekalipun Kiai Dahlan itu membaca pemikiran Ibnu Taimiyah, tapi beliau tidak kemudian membio fanatik, pokoknya terima apapun dari Ibnu Taimiyah, tidak. Sekalipun beliau membaca pemikiran Muhammad Ibnu Abdul Wahab, beliau tidak kemudian menjadi tekstualis, menjadi salafi. Kalau beliau membaca pemikiran Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh, tidak berarti kemudian beliau tercerabut dari Turos, kemudian menjadi liberal. Ini sosok yang susah untuk kemudian ditiru saat itu. Mampu membaca berbagai literasi, literatur, baik yang pro maupun yang kontra. Kita sepakat atau tidak sepakat. Karena mustahil kita bisa melakukan counter terhadap pemikiran yang kita anggap keliru kalau kita tidak membaca pemikiran itu. Nah, sehingga beliau membaca seluruh literasi, baik itu yang pro maupun kontra dan sebagainya, tapi beliau mampu melakukan filterisasi, mampu memilih, kemudian melakukan antitesis mana yang terbaik untuk umat Islam Indonesia saat itu. Maka beliau mendirikan persyarikatan atau organisasi Muhammadiyah itu pada 18 November tahun 1912 itu. Nah, ini historisitasnya selayang pandang bahwa Kiai Dahlan itu sudah bersentuhan pemikirannya dengan para pembaharu-pembaharu dunia Islam lain. Ketika Muhammadiyah itu didirikan, pertanyaannya apa misi utamanya? Penting ya, tolong dicatat poin ini.
Misi utama yang dibawa oleh Muhammadiyah adalah misi pembaharuan yang disebut dengan tajdid. Tapi ingat, tajdid itu sendiri memiliki dua makna. Tajdid dalam masalah akidah dan ibadah itu artinya purifikasi, penjernihan, pemurnian, ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah. Tentu panjang ulasannya ya. Tidak serta-merta Quran dan sunnah tanpa melakukan pembacaan terhadap pemikiran ulama, tentu bukan. Itu tajdid dalam masalah akidah ibadah, purifikasi, pemurnian. Tapi kalau tajdid dalam masalah muamalah, misalnya tentang pendidikan, ekonomi, dan sebagainya, maka tajdid di sini berarti dinamisasi. Nah, itu yang kita sebut dengan pembaharuan itu. Maka misi utama pembaharuan Muhammadiyah itu pada 3 bidang sekaligus. Pertama, bidang agama. Ya. Yang kedua, pendidikan. Dan yang ketiga, sosial kemasyarakatan. Maka oleh Nakamura disebut dengan multi wajah itu. Bidang agama coba kita lihat. Termasuk pendidikan kepesantrenan yang sekarang semakin berkembang, sudah menembus 500 pesantren yang secara de jure dan de facto tercatat SK-nya, sertifikatnya, aktanya itu Muhammadiyah. Belum lagi ditambah milik person ya, milik tokoh-tokoh Muhammadiyah. Ini yang murni. Tidak seperti yang lain, misalnya kita harus membedakan mana lembaga pendidikan milik pribadi dan lembaga pendidikan milik organisasi. Ini yang kita bicarakan milik langsung organisasi. Di bidang pendidikan apalagi ya, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi yang jumlahnya hampir menembus 200 itu. Ya, 170 berapa 6 itu. Itu belum ada sampai saat ini yang dimiliki oleh organisasi Islam di dunia. Bukan di Indonesia, di dunia. Yang memiliki lembaga yang tercatat milik organisasi pendiriannya, aktanya itu. Yang diantaranya kemudian juga sudah akreditasi A. Bahkan diantaranya menembus sebagai perguruan tinggi skala dunia. Dan sekarang juga muncul beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah di luar negeri, termasuk Universitas Muhammadiyah Malaysia, kemudian juga di Australia. Kemarin beberapa negara itu meminta bahkan. Jadi secara kelembagaan mereka minta untuk Muhammadiyah mendirikan universitas di negara mereka. Di antaranya misalnya Jepang, itu juga sudah bahkan mendapatkan hibah tanah itu. Dan itu tentu kepercayaan yang luar biasa dari negara-negara lain, bukan hanya internal. Karena itu Muhammadiyah sudah melakukan internasionalisasi. Nah, itu di bidang pendidikan ya. Kemudian di bidang kemasyarakatan, sosial, entah dengan adanya yang namanya panti asuhan yang jumlahnya udah ratusan, ribuan bahkan. Kemudian juga rumah sakit, karena saya terlibat dalamnya itu yang jumlahnya hampir 200-an juga. Nggak ada sampai saat ini organisasi yang memiliki rumah sakit sampai ratusan itu. Organisasi Islam. Ada yang berupaya mulai, tapi masalahnya mendirikan itu nggak bisa dimsalabin. Karena ada yang mendirikan universitas langsung, nyewa gedung langsung, mendirikan atau dibuatkan. Nggak gampang. Tapi mulai dari nol, dari komunitas berapa orang, kemudian membuat satu kajian, diformalkan, akhirnya menjadi
lembaga pendidikan informal, diformalkan, kemudian menjadi institut, sampai menjadi perguruan tinggi. Maka tidak sedikit yang tadinya itu institut apa misalnya, atau pendidikan misalnya diplom, ya, itu bertahun-tahun, sehingga memiliki kekayaan, harta bendaan, pengalaman, mahasiswa, kemudian memiliki dana abadi, memiliki tanah yang luas, dan baru kemudian mereka bermetamorfosis menjadi universitas itu. Nah, ini caranya ya di situ. Kemudian yang berikutnya, kalau Muhammadiyah itu sebagai organisasi yang multi wajah, maka Muhammadiyah itu adalah organisasi sosial, ya organisasi kemasyarakatan, ya organisasi ekonomi, ya organisasi pendidikan, ya organisasi kesehatan, jadi multi. Tapi pada saat yang bersamaan, Muhammadiyah merupakan organisasi Islam. Bahkan kemarin sudah kita sampaikan dalam ADART yang jelas bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah, ya kan, Islam, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tajdid, itu jelas. Bahkan kalau Muhammadiyah tanpa menjadi gerakan Islam, ya apa bedanya dengan lembaga swadaya masyarakat LSM. Nah, karena itu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam juga menegaskan dirinya. Bagaimana penegasannya? Itu harus ada yang namanya satu institusi yang fokus berbicara tentang ijtihad dalam masalah keagamaan. Maka itulah sehingga pada tahun berikutnya 1927 lahirlah secara resmi yaitu Majelis Tarjih. Ini sebagai ruhnya Muhammadiyah karena satu lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan ijtihad keagamaan pada khususnya. Tapi bukan berarti kemudian pada era awal itu nggak ada proses tarjih seperti enggak, bukan, sudah terjadi. Contoh misalnya pada era awal ini nanti akan kita bicarakan di materi ketiga. Pada era awal sudah Kedalan langsung yang melakukan proses tajdid. Ya kan, ijtihad. Yang tadinya menentukan waktu sholat secara tradisional menggunakan bayangan benda, sudah menggunakan astronomi. Ya kan? Nah, nanti bisa dilihat di situ pada film Sang Pencerah itu. Nah, itu. Nah, kemudian juga, nah itu nanti akan menjadi salah satu tugas ya, review film nanti pada pertemuan yang ke-7 insya Allah. Karena pertemuan kita yang pekan depan itu kita akan bertemu secara online. Nah, ini. Nah, itu ya rekan-rekan semua. Maka berdirilah Majelis Tarjih secara resmi. Tapi upaya-upaya ijtihad, ketarjihan itu sudah terjadi sejak era awal. Termasuk diantaranya kenapa sejak awal Muhammadiyah kalau sholat itu di lapangan. Bukan di masjid, ya kan, di lapangan terbuka. Berdasarkan hadis-hadis yang dikaji. Itu adalah pembaruan di bidang agama. Yang dulu orang identik kalau sholat itu pokoknya apapun termasuk Idul Fitri, Idul Adha ya di masjid. Tapi kalau Muhammadiyah khusus Idul Fitri, Idul Adha-nya itu di lapangan yang lebih terbuka. Dalilnya jelas tentu hadis. Nah, termasuk dalam merespon persoalan-persoalan yang belum terjadi sebelumnya. Gimana hukumnya bayi tabung, bicara tentang bank, bicara tentang keluarga berencana, vasektomi, tubektomi, sterilisasi, dan sebagainya ya. Nah, itu tugas dari Majelis Tarjih. Nah, kenapa Majelis Tarjih ini muncul? Kalau orang bicara sejarah, maka tidak lepas dari dua faktor. Pertama adalah faktor internal, dan yang kedua faktor eksternal.
Maka kalau di era awal itu karena lebih fokus pada pelayanan sosial, maka cara ibadah, sholat, macam-macam itu kan sama pada umumnya. Karena belum menjadi fokusnya. Yang penting umat itu tidak lapar, mereka bisa berpendidikan. Kemudian yang kedua, dilakukan secara tadrid, secara bertahap. Tahap awal ini yang dilakukan, dua, dan seterusnya. Nah, ada dua faktor yang melatar belakangi kemunculan majelis tarjih. Faktor internal pertama adalah karena Muhammadiyah semakin berkembang. Jadi tidak hanya di Jogja, sudah semakin melebar, bahkan sampai berbagai provinsi di Indonesia, bahkan sebagian sudah mulai sampai ke Singapura, ke Malaysia, dan beberapa negara tetangga. Sehingga umat itu bingung. Loh, kok caranya ini kok beda-beda, gimana ini, dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, sehingga di situ dibutuhkan adanya semacam tuntunan resmi. Nah, itu faktor internal. Belum lagi faktor eksternal, antar umat Islam, beda organisasi, dan lain sebagainya, itu sudah terjadi perselisihan. Mereka nggak bisa membedakan mana masalah furu'iyah, masalah cabang, khilafiyah, perbedaan, dan mana masalah-masalah yang fundamental, yang usul. Belum lagi di awal abad 20 itu muncul satu ajaran yaitu Ahmadiyah yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Bahkan di beberapa daerah ada yang susah membedakan waktu itu antara Ahmadiyah dengan Muhammadiyah. Mereka nggak bisa membedakan. Bahkan ada tokoh-tokoh yang kemudian tertarik dengan pemikiran Ahmadiyah. Sekalipun kalau bicara Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad itu kan ada dua. Ada Ahmadiyah Lahori dan Qadiani. Ada yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai pembaharu, ada yang menganggap sebagai nabi. Nah, terlepas dari itu, intinya banyak pemikiran dan sikap keagamaan Ahmadiyah ini yang melenceng. Nah, dikhawatirkan umat Islam, khususnya warga persyarikatan, terpengaruh. Nah, itulah pentingnya satu organisasi, satu institusi yang memberikan satu tuntunan menjadi patokan masyarakat saat itu. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, jadi itulah untuk materi kita yang kedua, yang intinya adalah pertama, terkait dengan historisitas kemunculan Muhammadiyah itu, kapan munculnya, di mana sejarah kemunculannya, apa yang menjadi misi utamanya sebagai gerakan yang misinya agama, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Kalau agama, kemudian apa institusi yang fokus untuk berbicara tentang keagamaan. Apa latar belakang berdirinya. Ini poin-poin, tolong dicatat ya poin-poinnya, sehingga materi yang kedua ini bagian dari bahan untuk evaluasi. Saya kira demikian, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.